Halo guys, kembali lagi di channel ini. Pada video ini kita akan membahas tentang lingkungan bisnis di bidang teknologi. Pengertian. Lingkungan bisnis di bidang teknologi merujuk pada seluruh faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi operasi, strategi, dan keberhasilan perusahaan yang bergerak di sektor teknologi. Ini mencakup berbagai elemen yang dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan teknologi beroperasi, bersaing, dan berkembang. Selanjutnya adalah manfaat dan tujuan. Yang pertama, manfaat. Teknologi menawarkan banyak keuntungan bagi bisnis. Bisnis bisa menjangkau lebih banyak pelanggan dengan teknologi, seperti melalui website dan media sosial. Selain itu, teknologi bisa membuat bisnis lebih efisien dan hemat daya. Misalnya, dengan software akuntansi dan komunikasi online. Teknologi juga bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dengan layanan yang lebih baik dan personal. Singkatnya, bisnis di bidang teknologi bisa membantu bisnis lain berkembang dan sukses. Tujuan Tujuan utama dari bisnis di bidang teknologi adalah untuk menghasilkan keuntungan dengan menyediakan produk atau layanan yang bermanfaat bagi pelanggan dengan memanfaatkan teknologi. Namun, secara spesifik, yang pertama, meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang keempat, mengurangi biaya operasional. Selanjutnya, dampak positif teknologi. Beberapa dampak positif yang ada pada teknologi adalah yang satu, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi memungkinkan bisnis untuk mengotomatisasi tugas-tugas manual, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, dan mengoptimalkan proses bisnis. Hal ini dapat menghemat waktu dan tenaga kerja, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, menjangkau pasar yang lebih luas. Teknologi memungkinkan bisnis untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik secara lokal maupun global. Platform online, website, dan media sosial memungkinkan bisnis untuk menjangkau pelanggan di berbagai daerah, bahkan di luar negeri. Hal ini dapat meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional. Teknologi dapat membantu bisnis untuk menghemat biaya sewa, gaji karyawan, biaya perjalanan, dan biaya lainnya. Hal ini dapat meningkatkan profitabilitas bisnis. Dampak negatif teknologi. Dampak negatif. Beberapa dampak negatif yang ada pada teknologi adalah yang pertama yaitu kejahatan siber. Bisnis di bidang teknologi berisiko tinggi terhadap kejahatan siber, seperti peretasan, pencurian data, dan malware. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, kerusakan reputasi, dan gangguan operasional. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Bisnis ini selalu bergantung pada teknologi. Karena itu, bisnis ini menjadi rentan terhadap gangguan sistem dan pemadaman listrik. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan operasional. Yang ketiga, dampak sosial dan lingkungan. Teknologi memiliki dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan, seperti kecanduan media sosial, eksploitasi data, dan polusi elektronik. Bisnis di bidang teknologi perlu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari produk dan layanan mereka. Pelaku bisnis pada bidang teknologi. Pada bidang informasi dan komunikasi yaitu Google yang menyediakan berbagai layanan online seperti mesin pencari, email, dan peta. Yang kedua yaitu Meta atau Facebook, platform media sosial terbesar di dunia dengan berbagai aplikasi seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Yang ketiga, Microsoft mengembangkan perangkat lunak, layanan cloud, dan perangkat keras seperti komputer pribadi. Yang ketiga, teknologi finansial atau fintech. Sendit, perusahaan fintech yang menyediakan solusi pembayaran digital bagi bisnis. OVO dan Dana, dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi keuangan. Yang terakhir, Kredivo dan Akulaku, platform pinjaman online yang menyediakan akses kredit bagi konsumen. Selanjutnya pada bidang edutech atau yang bisa sebagai bidang pendidikan. Yang pertama ialah Ruang Guru, platform edukasi online terbesar di Indonesia dengan berbagai program belajar untuk berbagai jenjang pendidikan. Yang kedua, Shipper, platform edukasi online yang menyediakan pembelajaran bahasa Inggris secara online. Yang selanjutnya adalah Health, yaitu Halo Dokter dan Halodoc, platform telemedicine yang memungkinkan pengguna untuk berkonsultasi dengan dokter secara online. Yang ketiga atau yang terakhir, e-commerce, Tokopedia dan Shopee,
marketplace online terbesar di Indonesia dengan berbagai metode pembayaran digital. Yang kedua adalah Bukalapak, marketplace online yang terkenal dengan program flash deal-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Dadah semuanya.